sarana aja, penunjang. Jadi lab itu sarana penunjang untuk survei dan evaluasi. Jadi kebanyakan Anda itu 90% di lapangan. Kerjanya di lapangan. Tapi berangkatnya dari lab. Itu rumahnya di lab. Nanti Anda berangkat ke lapangan. Ke lab lagi berangkat ke lapangan. Ke lab lagi tiap hari gitu. Lagi berangkat. Harusnya seperti itu. Tapi di saat pandemi ini mungkin hanya beberapa kali ke lab. Kebanyakan Anda mandiri nanti ke lapangan. Jadi tidak dikawal saya, ya. Tidak dikawal sama Pak Tony, tidak dikawal saya. Silakan Anda mandiri masing-masing. Tahu-tahunya nanti kita dapat laporan aja. Petunjuknya di mana? Ya di sini, di BPP ini. Belum dibaca ya? Belum. Oh, nanti survei dan evaluasi. Baik teorinya sama prakteknya nanti akan sinkron nyambung. Kalau Anda di teorinya nyambung, berarti nanti di prakteknya akan mudah melakukannya. Ya. Tapi kalau dipraktekkan nyambung, ya mudah-mudahan bisa mengikuti mata kuliah. Karena ini terus terang aja di survei itu memang yang paling sulit daripada matematika. Dan matematika kalau saya daripada ini lebih sulit, tenaganya iya, murah otaknya iya, menyita waktunya iya. Jadi sebelum kita ke materi minggu yang pertama, kelas-kelas lain juga sudah saya kasih tahu bahwa nanti survei dan evaluasi itu, ya, itu kelompoknya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kelompok. Ya, silakan nanti buat sendiri masing-masing. Baik yang di rumah, baik yang daring atau yang daring. Yang daring juga begitu, sendiri-sendiri. Itu di share, itu kita sudah sangat tahu di share. Nanti pakai Zoom juga. Tapi enakan yang luring, karena langsung tatap muka dan ngerti dan bertanyanya lebih enak. Ya, kalau daring itu terbatas. Ya, kadang-kadang juga di daerah sinyalnya juga susah. Gitu, sehingga putus-putus. Jadi apa yang diterangkan di daring itu kadang nggak nyambung. Gitu. Makanya saya harapkan yang luring ini, kalaupun teman-teman Anda di kelas A ini bertanya ke Anda jawab. Gitu ya. Apa sih yang kemarin itu minggu pertama ini, minggu kedua ini apa-apanya kan gitu. Ya, jadi saling share. Kan Anda punya grup di luar saya kan? Ya kan, silakan Anda sharing. Karena memang agak rumit, agak susah. Tapi kita walaupun bagaimanapun juga kita sebagai mahasiswa harus mau tidak mau nyumput di mana aja kan itu Anda ketemu dengan survei. Kan nggak bisa tutup mata. Jadi akhirnya kita harus tahu. Nah, selanjutnya ya, untuk survei dan evaluasi lahan diharapkan Anda perangkat lunak Anda itu harus ada. Itu sarana untuk penunjang. Bagi saya sih wajib, bagi saya kan gitu. Tergantung kebutuhan Anda. Satu adalah laptop, kemudian prestis. Semua nanti data itu ada di prestis atau laptop. Dua sarana itu bagi saya paling krusial dan paling penting. Gitu. Karena tanpa itu akan menghambat pekerjaan di survei. Karena tidak mungkin kita survei itu nanti terakhir kita harus membuat peta. Ya, di SMA kan udah diajari itu. Ya, skalanya sekian. Nah, kalau di HP kan tidak bisa membuat peta kan, cuma hanya bisa menampilkan saja. Membuatnya yang bukan harus pakai laptop. Nah itu
Saran saya seperti itu. Walaupun nanti Anda di kosnya orang 2 atau 3, ya laptop di satu ya nggak apa-apa. Yang penting ada datanya ada di flash disk itu. Karena kerjanya sendiri-sendiri, masing-masing. Lahannya masing-masing, nggak sama. Gitu. Lahannya masing-masing, nggak boleh sama. Lahan yang mau disurvei itu harus beda. Ini dengan ini nggak sama. Ini dengan ini nggak sama. Jadi ini juga nggak bisa sampai ke sini, ini nggak bisa. Silakan Anda cari. Seperti itu. Ya, di survei itu seperti itu. Jadi selama 1 semester, kalau umpamanya ini dapatnya lahan karet 1 hektar umpamanya, ya 1 semester di situ terus, berkunjung terus ke situ, gitu, nggak pindah-pindah. Jadi berangkat dari rumah ya ke kebun karet gitu, 1 hektar itu ngapain? Ada di sini, gitu. Tanpa ini kita nggak bisa. Ini buku petunjuknya ini. Jadi kita bawa ini ke lapangan, ngapain sih ini minggu pertama, minggu kedua, coba kita lihat, oh ini kita ke lapangan, oh ini kita lakukan. Gitu. Apa yang kita lakukan prakteknya ada di sini, gitu. Selama 1 jam, bayangkan sama Anda, berarti 1 semester sekitar 4 bulan ya, ya 4 bulan lah, taruh 4 bulan, jadi kita berkunjung terus ke karet itu selama 1 semester kan gitu, nggak akan pindah-pindah. Jadi laporan lahan kan karet sendiri, nanti dia sendiri. Jadi surveinya ke sana, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, tidak mesti kita dapat surveinya itu di lahan perkebunan. Ya. Pertanian nggak apa-apa. Horti saya ada horti Pak, ya sudah di horti. Ya apa di lahan. Kalau horti kan berarti sayuran ya, jadi sayur-sayuran. Oh Pak saya nggak ada Pak, nggak dapat di perkebunan, ya udah saya di palawija, ya di palawija, di singkong saya dapat singkong, kan? Udah ada pepaya Pak, pepaya gitu. Luasnya berapa? Ya kalau bisa 1 hektar, gitu. Jangan luasnya segini. Apa yang mau disurvei, gitu kan? Kalau lahannya seginilah, lahannya segini, apa yang mau disurvei, gitu kan? Kalau ada ya keempat, sok payah nih nyari 1 hektar, setengah hektar, iya nggak apa-apa. Itu namanya kan apa boleh buat. Ya kita sudah usaha nggak ada, setengah hektar nggak apa, setengah hektar nggak ada, adanya 1/4, ya nggak apa-apa, gitu kan gitu, seperti itu. Lebih bagusnya 1 hektar itu lebih akurat datanya kita, gitu. Tapi kalaupun nggak ada ya apa, saya ini aja satu rantai gimana mau nyurveinya gitu. 1 rantai kan cuma berapa ya, 20 kali 20 ya, kan gitu, 400 meter. Kita mah gimana kita mau surveinya gitu. Jadi nggak datangnya nggak. Tapi nggak 1 blok itu, sehektar tapi nggak 1 blok. Di sana ada 5 rantai, di sana ada 10, nggak apa-apa. Kalau dalam 1 hektar umpamanya ada 5 blok, nanti dapatnya 5 data kan gitu dari lahan itu. Itu lebih rinci lagi di situ, gitu. Lebih rinci lagi. Nanti petanya juga ada 5 karena bloknya ada 5. Kalau 1 blok kan enak buat peta, muncul 1 kan gitu. Tapi kalau bloknya ada 5 berarti kan petanya kan ada 5, karena karakteristik yang 5 lahan itu kan masing-masing kan gitu. Mungkin ada di sini lahannya, ada di Natar, ada di mana lagi, ada di Panjang kan gitu. Jadi kita berkunjung dari sini ke Natar, dari Natar ke Panjang, dari Panjang kemana lagi kan gitu. Dan itu menghabiskan waktu gitu kan gitu. Tapi kalau dalam 1 blok kan enak, kita satu titik aja kita ke sana, udah kan selesai ya kan. Kita tinggal kubuk aja di situ. Di mana lahannya kan gitu. Karena ini pandemi, lahannya terserah Anda. Silakan cari sendiri kan gitu. Kalau rumahnya di metro, ya sudah cari di metro gitu.
yang terjangkau oleh rumah Anda. Jangan menyusahkan. Itu jaraknya 20 kilo. Waduh, mana ini setengah-tengah dipegang. Kan gitu. Silakan saja cari di mana yang menurut Anda aksesnya mudah, ya, terjangkau, ya kan gitu. Seperti itu. Coba cari, sharing lah. Syukur-syukur punya sendiri kan, syukur-syukur punya saudaranya sendiri. Itu lebih mudah. Kemudian si ini udah dapat nih banyak di metro. Ini nggak dapat nebeng ya, orang iso. Nggak bisa kan gitu. Nebeng ke sini, ke lahannya ini ya nggak bisa gitu. Nanti rancu datanya gitu. Jadi masing-masing, ya kan gitu. Seperti itu. Pak, saya ini di Bandar Lampung, Pak. Lahannya nggak ada, gimana? Saya tinggalnya di Pahoman. Orang teras rumah aja sempit, Pak, gimana? Mau nunda mobil aja nggak cukup. Kan gitu. Nah, yang di Bandar Lampung ya silakan. Yang paling terdekat di mana? Kalau umpamanya di Kota Baru tuh, di Jati Agung tuh juga banyak, tuh kan? Itu yang paling yang terdekat kalau Bandar Lampung itu di Karanganyar, kan gitu ya? Ada tuh yang paling terdekat, kan gitu. Kemudian ada di Natar, masih kejangkau lah. Bandar Lampung ke Natar ya, kan gitu tuh. Serojosari itu kan ada ya. Kan ada tuh di kelapa sawit tuh. Ya itu ada kan di situ. Nah kemudian pas saya udah kena sama ini sama si A si B itu saya udah nggak dapat lagi, sudah di Polinela gitu ya. Jalan terakhir di Polinela. Nah nanti di Polinela apa nanti kita sampaikan. Anda datang dulu ke sini, nanti kita Pak Tony sama saya nanti Anda arahkan ke di lokasi Polinela. Yang di Polinela itu ada lahan perkebunan, ada lahan roti kan, ada lahan bisnis, kemudian ada lahan teknologi kan, kemudian ada apa lagi, tanaman pangan kan, banyak tuh ya kan seperti itu. Nggak hanya tapi nggak satu blok kan, macam-macam. Nah itu ya yang saya kira itu yang harus Anda cermati ya untuk praktek evaluasi. Nah laporan itu tidak tiap minggu kayak kita kemarin ya. Laporannya nanti mau setelah mau ujian, mau praktikum, mungkin H-1 mau ujian praktikum. Jadi sebelum ujian praktikum, laporan itu sudah di-share semua di LMS. Ya kan gitu. Nah, itu di LMS itu sebagai syarat untuk mengikuti ujian praktikum. Kalau Anda tidak mengirimkan laporan itu, Anda dianggap gugur ujian praktikum di survei evaluasi. Jadi tidak sama yang kemarin-kemarin kan anak bikin udah topik ini praktikum udah buat laporan ya, selesai kan, upload kan gitu. Topik ini udah selesai, upload. Enggak, ini kurun dari minggu kedua nanti mulainya ya, bukan minggu pertama ini sekarang, minggu kedua minggu depan Anda mulai dari sekarang sampai nanti terakhir mau ujian praktikum. Jadi sekitar bulan-bulan Desember, sekitar itu ya, November Desember lah kan. Itu udah November sudah harus selesai. Berarti ini September, Oktober, November 3 bulan. Nah itu laporannya. Nah makanya data itu nanti Anda dikumpulkan saja dulu ya, kumpulkan dulu. Nah laporannya tidak sama dengan laporan praktek-praktek yang kayak kita kemarin, ada panduannya. Bagaimana cara bikin laporan survei? Nanti kita pandu. Yang penting datanya ada. Kalau datanya enggak ada, gimana kita memandunya gitu? Ya.
Tidak masing-masing, enggak masing-masing, enggak. Ya, nanti kita sama-sama bikin laporan, kita pandu Pak Tony dengan saya, kita pandu bikin laporannya mulai dari halaman depan sampai akhir gitu. Yang repot yang enggak punya data gitu, itu yang repot. Jadi datanya nanti umpamanya datanya 5 lembar, jadi 5 lembar itu kosong, kan itu yang menyulitkan di situ. Nah, laporan ini untuk Surpat wajib, dan saya nilai akan lebih besar nilainya dari ujian praktikum. Jadi ujian praktikum itu hanya saya ambil 20% aja. Ya. Yang laporan itu besar, saya ambil 80% aja gitu. Asal Anda bikin laporannya itu, karena apa? Saya tahu bikin laporannya susah, mumet, itu menghabiskan tenaga dan waktu Anda, sedangkan Anda banyak juga mata kuliah yang diupload untuk diupload di LMS kan gitu. Ini sulit. Sebelum pandemi kakak-kakak tingkatmu aja itu 2 orang, kelompoknya itu 2 orang. 2 orang itu juga sulit. Itu sulit 2 orang itu. Nah, saya dengan Patonya tidak akan mengelompokkan 2 orang karena sulit. Karena pandemi ini 2 orang anggotanya, 1 di Bandar Lampung, 1 di Metro kan susah. Jadi diskusinya susah. Itu. Jadi 1 orang silakan bebas. Gitu kan gitu. Semampu-mampunya. Jadi harap diperhatikan, jangan sampai wanti-wanti banget saya dengan mahasiswa itu, kakak-kakak juga. Biasanya terakhir itulah yang paling krusial. Terbentur dengan laporan tidak ngumpul, asal ngumpul, kan gitu. Kemudian di deadline sama saya, nggak boleh ikut ujian praktikum, dia merengek-merengek, minta ujian praktikum. Karena kalau Anda nggak ingin ikut ujian praktikum kan sama aja bohong. Walaupun nilai kuliahnya bagus, ya kan? Taruh Anda nilai kuliahnya 80 semua kan gitu ya, 80. Tapi kalau di prakteknya jeblok, nggak ikut ujian praktikum, ya podo wae kan gitu. The end kan gitu. Kan gitu. Wes 4 kan gitu, disuruh semua bagus semua tapi terganjal di survei, ya sama bohong kan. Ya ikutin saja itu, jangan malas ya, saya jangan malas-malas itu. Semua juga pasti bisa sih, cuman yang melawan malasnya itu yang repot itu, itu musuh yang paling besar itu kan melawan dirinya sendiri. Ya, gitu. Itu susah kan. Itu yang paling repot banget itu. Mau bangun aja matanya juga wis susah lah, harus siram. Nah, itu karena apa? Karena di hatinya belum jejak. Jejak kalau di hatinya dia gitu, langsung banget kayak anggota itu kan, ya kalau orang militer kan gitu, dibangunin kan enggak gitu kan, langsung berdiri karena dia punya integritasnya tinggi kan gitu. Nah itu ya, jadi surveinya saya bukan nakut-nakutin, bukan ya, jangan ada yang nakut-nakutin, enggak, saya enggak, apa adanya gitu ya, apa adanya ya seperti itu. Nanti juga biasanya di ujian, kalau ujian praktikum itu juga saya satu-satu, waktu sebelum pandemi itu satu-satu masuk ke itu pakai laptop gitu, buat peta sendiri itu. Ujiannya seperti itu, ada yang pakai GPS untuk ke lapangan gitu. Nggak dikawal-kawal, datang nih Pak hasilnya itu. Jadi kompeten gitu, memakai alat yang dibawa ke lapangan itu kompeten. Apa yang harus kita lakukan gitu, seperti itu. Paham ya? Paham. Tadi saya rinci banget supaya jangan blank kan gitu. Nanti kalau kawan-kawannya Anda yang daring nggak apa sih kemarin itu kok saya nggak jelas di daring,
Nah, Anda tolong disampaikan. Laporannya, ya saya nggak nakut-nakutin nih. Laporannya kalau 30 lembar mau rumah popo. Ya, nanti segini laporannya. Wah, tak lempar ke sampah wah, kalau segini. Minimal 4 kali kayak gini. Bukan ada yang sampai 80 halaman. Gitu. Kalau cuma laporannya segini, orang datanya aja lebih daripada ini lebarannya. Mungkin datanya lebarannya segini, datanya doang, belum bahasnya kan? Itu baru datanya doang selama 1 semester. Itu loh, ya. Jadi saran saya, nggak usah tahu, asal ikutin aja petunjuknya itu. Pokoknya disuruh hari ini, minggu ini, pokoknya disuruh sama Pak Pedro dengan saya. Topiknya sekarang gini. Pokoknya hari ini seminggu ini data itu harus sudah selesai. Nah, gampang enak, udah selesai, masukin di laptop kan? Itu udah disimpan, dah kan gitu. Nanti minggu ketiga, ini data ini harus sudah selesai. Nah, kalau data yang minggu kedua belum selesai, numpuk lagi, dapat lagi data yang 3, numpuk lagi gini, belum diapa-apain. Apalagi selama 1 semester dari minggu kedua sampai minggu terakhir nggak diapa-apain, ya wis mumet. Gitu. Tapi kalau kita dicicil, kayak kita utang tuh, kredit kan dicicil, kan lama-lama lunas kan. Tapi kalau nggak dicicil, terakhirnya ditagih terus semua, dahsyat kan gitu. Ya, gitu. Terus kebayang ya? Guys, kebayang lah. Jangan dibayanginnya, takutnya itu gitu. Waduh, katanya jangan gitu. Ya kita tanggung jawab mahasiswanya itu gitu loh ya. Tanggung jawab mahasiswa yang mengikuti mata kuliah survei data. Kan gitu. Anda ini kan Anda D3 ya ini. Nah, Anda D3 aja. Ini diserap aja ya. Teorinya diserap Pak Patah sama Pak Apriyadi. Coba Anda perhatikan. Itu waktu kuliahnya. Anda akan nyambung di praktikumnya, nggak susah. Itu karena dengan kuliah dengan praktikum nyambung. Bahkan nanti teori-teorinya Anda ambil yang di kuliah. Kan saya prakteknya sama Pak Tony. Itu, ambil kuliahnya, masukkan dalam laporan itu. Gitu. Datanya ini yang kita telah ke lapangan. Seperti itu. Nah, ini diserap aja ini oleh Anda nanti sudah keluar dari sini, kemudian Anda jadi manajer, Anda sudah tergambar di sini. Kalau Anda sudah di perusahaan, jadi manajerin di perusahaan itu, di lahan, perkebunan segala macam, entah swasta, entah negeri, entah BUMN, sudah Anda udah pengalaman. Saya membuat laporan survei, mudah saya kan gitu, tinggal menambahkan dikit-dikit aja. Ya, buku survei itu tidak ada dijual belikan. Ya, adanya punya pemerintah dan itu ada undang-undangnya. Jadi ada pemerintah itu ada undang-undangnya membuat laporan survei dan tabulasi untuk pertanian. Di mana base campnya? Semua seluruh Indonesia di Balitan tanah yang ada di Bogor. Kantornya itu di depan Kebun Raya Bogor. Kalau Anda jalan-jalan ke sana, mampir aja ke sana. Hanya itu, Pak, ada nggak Pak buku survei dan perusahaan? Ada, tapi nggak boleh dibeli. Tinggal pinter-pinter aja Anda gitu. Di pasaran nggak ada, di perpustakaan nggak ada, gitu. Seperti itu di sana ya. Kemudian kalau ada di website itu, ketik aja survei dan bentuknya PDF itu, tapi tidak lengkap. Kalau pada di PDF itu hanya 10 lembar gitu kan, bukunya tebal segini, warnanya hijau. Ada di klik aja, coba iseng-iseng lah ya,
iseng-iseng baca survei, klik aja itu survei evaluasi, ini muncul semua. Apa itu survei itu? Apa itu? Muncul semua. Nah, itu yang awal kita untuk di survei evaluasi. Minggu pertama apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan minggu pertama itu kita harus kenal dulu dengan alat-alat yang akan dibawa ke lapangan. Apa saja sih alat-alat yang akan dibawa ke lapangan untuk survei dan evaluasi lahan? Banyak. Yang manual ada, yang canggih juga ada, ya. Yang setengah canggih juga ada. Yang manual apa? Yang manual ya cangkol, gitu kan gitu. Ada cangkol, ada bor. Bor ada 2. Yo, di dastan apa bornya? Satu bor bulir. Yang ada ringnya bor apa? Boring. Itu dipakai lah. Kan gitu. Boring. Itu dipakai lah. Gitu. Terus apa lagi? Kompas. Soalnya ada semua di situ. Tapi alatnya Anda harus tahu. Ya, Anda harus tahu. Kemudian alat yang untuk membuat peta, GPS, ya itu. Nanti ada GPS. Ini yang sering nanti. Udah ada Pak. Nanti ini kan yang ini ya. Ya nanti saya minta sama Soil ini, tester. Ini nanti kita Monsel, pakai. Nanti GPS, Anda pinjam kompas. bawa ke rumah masing-masing Anda ini nanti pada saatnya. Kemudian nanti ada bor kayak gini kan, yang panjang kan ya, yang ulir ini kan gitu. Kemudian nanti kita pakai buku ini ya, buku Monsel yang untuk menentukan warna tanah. Ya, buku Monsel. Nah, kemudian nanti jarang ada ini, tapi kita jarang pakai kompas. Ya, jarang kita pakai. Ya. Kemudian yang ini, nah lihat ini Abney level ada di website itu, coba klik Abney level, tulisannya Abney. Ada nggak di sini? Belum ya? Abney, tulisannya gini, Abney. Oh iya. Nah gitu. Ini untuk menentukan kemiringan lahan. Jadi di sini ada benangnya nih, ya. Nih. Kemudian di sini ada air raksanya yang gelembung itu kayak water pass di orang-orang bangunan itu. Ya. Nanti kalau kita ke sini nanti ada di sini. Tengahnya tinggal kita putar sini. Antara gelembung dengan benang yang ada di sini jadi satu. Kalau sudah jadi satu berarti itu kita kunci di sininya. Gitu. Tapi sebelum itu kita kendorkan dulu, kita gini. Caranya gimana? Caranya umpamanya di sini kita 1 meter. Umpamanya lahannya lereng, sana ke sini kan gitu. 1 meter ini 1 meter, di sana juga di titik ujung itu 1 meter. Gitu. Kalau umpamanya enggak 1 meter lah, umpamanya di mata kita gini seperti ini. Dari sini sampai ke sini itu berapa meter? Umpamanya 1,5 lah ya taruh. Nah, di sana umpamanya jaraknya 50 meter juga 1,5 meter. Kemudian ini tidak boleh goyang-goyang kayak gini. Biasanya ada kayunya, kemudian ada papannya gini. Jadi ini taruh aja, nggak dipegang oleh tangan. Jadi patok ini dicek gitu, ini taruh cek. Nah, jadi baru kita gini. Titik ini akan menentukan titik yang di sana. Sampai ini digeser-geser gini, ya, geser gini. Oh, udah ketemu titik. Antara titik ujung tongkat yang di sana dengan di sini, ya itu jadi satu dengan gelembung. Udah jadi satu, udah kita kunci. Setelah kita kunci, baca di sini kemiringannya berapa persen atau berapa derajat. Nah, ini yang Abney level. Dulu pakai ini, sekarang masih dipakai. Ya, masih dipakai sekarang. Ini
Yang manual mana? Ada yang manual. Kalau yang sering pramuka itu pasti tahu. Pakai tongkat pramuka. Gimana caranya? Oh, ini harus praktek di lapangan. Kita mengukur tinggi pohon, nggak usah kita manjat. Pakai tongkat pramuka aja. Udah pernah kan? Yang pramuka tapi. Yang pramuka mana nih? Yang pramuka harus hafal itu. Kalau enggak belum kepenteng pramukanya gitu ya. Belum kepenteng pramukanya gitu. Banyak di pramuka itu keuntungannya lebih banyak. Kita bisa ngukur lebarnya sungai dari tongkat atau dari tali bisa. Gitu. Kita nggak usah nyebrang ke sana. Gitu. Pakai tongkat juga bisa. Tinggi gedung apa juga pakai tongkat bisa. Ya itu kalau anak pramuka bisa memanfaatkan apa barang yang ada di sekitar kita itu bisa kita gunakan. Nah ini yang agni level ya. Nah kemudian zaman dulu ya, zaman dulu kalau membuat kita mengukur kan kalau di peta itu ada skala ya, skala banyak 1 dibanding 500.000 umpamanya ya kan gitu. Nah kita tinggal ini aja, umpamanya di sini petanya kan gitu. Nah, polinera kan gini kayak pola baju dia. Nah gini, nih polinera kan kayak gini lah ya, mirip-mirip kayak gini kayak pola baju. Nah kita mengukur luasannya umpamanya di sini. Ini luasan kebun karet banyak kan gitu. Nah kita mau tahu luasan kebun karet pakai ini. Ya ini yang manual dulu. Nah ini di sininya ada loopnya, ya ada titiknya tuh kan tengah ya. Ya ini tuh. Nah ini ada kita atur skalanya di sini. Kita skala di sini. Nah ini tinggal dipasang aja di sini gini. Kalau sudah kita kalibrasi, kita ukur aja di sini. Nah, ini titik ini ke garis yang ada di peta itu. Kemudian kita geser aja ke sini, sini muter lagi, sini muter lagi. Dah ketemunya berapa di sini? Kemudian dikalikan dengan skala yang itu, ketemulah luasnya. Gitu. Ini sudah ditinggalin orang. Ini udah barang rongsok jadinya sekarang. Hanya jadi kenang-kenangan aja. Ya. Sekarang udah nggak dipakai lagi. Kemudian setelah ini namanya apa? Planimeter. Ada nggak di situ? Enggak ada. Planimeter. Planimeter. Nah ada yang planimeter yang digital. Sama prinsipnya itu. Kalau itu kan manual ya. Kalau ini sudah digital, dia digital ke sini. Ya. Jadi tinggal kalibrasi ini aja dulu skalanya berapa. Mau meter, mau kilometer di sini kita atur. Ya kan gitu. Nah, sama kalau ini tinggal gini aja. Nah, itu. Putar gini. Sampai balik lagi ke sini. Nanti akan keluarlah digitalnya ke sini berapa. Langsung tahuan. Kalau itu kan harus dikalikan dulu. Ya. Kalau ini langsung keluar digital karena sudah dikalibrasi di sini. Gitu. Ini sudah ditinggal orang lagi. Barang rongsok mani. Banyak di Polinet. Di sini aja berada berapa ya? Kemudian di TSL yang banyak ada 10 atau 20. Kemudian yang GPS ya, mana GPS-nya? Kita pakai di bisa. Hai guys, hello. Hai. Tugas banyak, boy. Baru. Akunya nggak kelihatan. Udah keluar loh.
kita ada dua, banyak sih model-modelnya banyak ya. Nanti di website yang punya Polinela ada tiga betulnya, ada tiga ya. Yang satu itu lebih rumit, gede, besar seginilah besarnya nih, 2 kali ini besarnya, tapi gak rumit, tapi lebih simple ini yang tipe 6G Garmin yang tipe 64SS. Jadi ini pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Indonesia di dalamnya, semua menu-menunya pakai bahasa Indonesia semua. Tapi ini yang ini keluar yang terbaru, kemudian ini yang sebelum ini GPS Map 60 CSX. Ini bahasa Inggris semua. Ya, ini bahasa Inggris semua. Nah ini pemakaian ini semua yang tadi yang kompas, yang ketinggian segala macam sudah ada di sini semua. Sampai ke luas lah. Nah, tapi syaratnya ini kita harus bisa menentukan titik-titik koordinat. Jadi kita mau buat peta ini aja nih. Kita mau buat peta kebun karet. Jadi pakai ini GPS kan gitu. Bawa GPS-nya. Kemudian kita di sini berdiri. Sini kita dapatlah titik di sini. Ini mulai dari sini. Titik. Titik lagi di sini. Klik lagi di sini. Klik lagi sini, klik lagi sini. Ke sini sampai ke sini, kembali lagi ke sini. Nah, sudah ini ada di sini semua titik-titik tadi itu. Nah, kemudian ini gimana caranya? Ini ditransfer ke laptop pakai USB. Nanti dimasukkan kabel datanya ke sini. Ya, kabel datanya masuk di sini, kemudian kita masukkan colokin di laptop itu. Nah, kemudian yang titik-titiknya akan muncul nanti di laptop itu. Nah, itulah titik-titik koordinat yang kita ambil. Kemudian kita buatlah petanya di Excel dulu. Untuk pemula di Excel dulu. Pakai apa di Excelnya? Pakai scatter XY yang sering membuat grafik-grafik hafal. Kan di Excel itu ada insert, ada scatter XY, pernah nggak? Iya. Ya kan gitu. Kalau di Excel itu nanti Anda tinggal klik perintahnya apa di sana, langsunglah nanti akan keluar gambarnya. Ini segininya akan keluar gambarnya untuk pemula. Nah, kalau Anda sudah paham itu, nanti kita pakai aplikasi gitu, pakai aplikasi untuk membuat peta di laptop. Ya kan? Nah, ini alat-alat ini. Nanti kita ajarkan gimana caranya. Ya, gimana caranya nanti mentransfer ke laptop, kemudian dari laptop kemudian ke Excel. Ya kan gitu. Nanti kami ajarkan sehingga laporannya ada seperti itu. Nah, ini yang GPS ya. Yang GPS apa lagi ya? Ini udah kompas ya. Nah, ini ya GPS muncul udah selesai. Nah, ya itulah ya yang harus Anda perhatikan di dalam survei. Yang di papan tulis Pak, dipoto. gimana? Saya kan nggak di kampus, tapi di Tulang Bawang rumah saya. Kan cuma 2 kali ya ke sini ya. Ya kan gitu, cuma kesempatan 2 kali ke kampus ya. Nah, itu kan saya di rumah Pak. Pakai apa? Pakai HP yang sekarang kan udah canggih gitu kan. Cuma pakai HP. Rumah orang kita aja nggak pernah berkunjung, kita bisa ketahuan itu catnya warnanya apa kan? Iya. Yang penting jalannya, kampungnya, nomornya, rumahnya bisa ketahuan tuh. Di belakang ada anduk kan gitu. Kan gitu. Nah, kan kalau kita di zoom di itu kan bisa kan gitu ya. Sekarang HP-HP-nya yang seperti canggih. Nah, itu yang kalau umpamanya yang di Balambung pakai GPS monggo nggak apa-apa, pinjam ke sini. Tapi yang di dalam kampus, karena ini akan dipakai banyak orang, nggak bisa dibawa ke kampung. Ya, nanti di kampung pakai apa Pak? Nanti pakai HP. Gimana Pak cara? Nanti kita ajarin, gitu loh.
Gimana Pak di HP supaya muncul titik koordinatnya Pak? Nanti diajarin tuh sama Pak Tony. Gitu ya. Nanti kita sama-sama kita ajarin semua kan gitu. Sehingga nanti Anda ke sana juga pakai tracknya juga, namanya track ya, namanya ke track juga kita pakainya pakai HP. Ini kan juga boleh dibawa kemana-mana, kecuali yang di Bandar Lampung boleh kalau dapatnya di sini. Ya, saya kira itu sih ya alat-alat yang saya sampaikan. Nah, tugasnya apa? Ya di LMS kan sudah dikasih tahu tugasnya sekarang hanya menggambar alat-alat yang akan dibawa ke lapangan. Gambar itu jelek apa bagus? Bukan jeleknya, yang penting komplit keterangannya. Bukan masalah bagus kita kayak mau di konten paling bagus, bukan paling bagus gambar, tapi paling bagus paling bagus rinci itunya. Pokoknya ini gambarnya ini aja apa GPS aja, tapi harus ada keterangan ini apa gitu lah, ini apa kan gitu. Itu ada di website semua, tinggal klik aja. Kalau bisa tahu Anda cara kerjanya, udah cantumkan cara kerjanya di sana. Itu lebih bagus lagi. Gitu. Tapi yang penting bagian-bagiannya Anda harus tahu. Oh. Gimana mau bawa alat tapi orang ngerti bagian-bagiannya, kan susah gitu. Walaupun nanti kita kasih tahu, kita ajarkan. Nah itu ya, apa yang mau ditanyakan sebelum tugas itu di ini? Ada? Udah paham ya? Udah ngerti toh? Udah. Ya, kalau sudah ya kita sampaikan, silakan nanti Anda buat itu gambarnya. Nanti Pak Tony yang menyampaikannya ya. Bla 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 banyak tanya gimana caranya nanti upload ke LMS dan sebagainya. Dari saya segitu aja dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang sekarang belum terpikirkan ya kita masih nunggu di sini. Kita sampai jam 9. ya kan.